Shalom Jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kembali Tuhan mempertemukan kita semua. Kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah padanya. Boleh saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berikan senyum terbaik kita, ucapkan ke kanan kiri kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sukacita terus mengalir di dalam hidup kita, di dalam ibadah ini. Walaupun semalam timnas kalah, kita gagal lolos Piala Dunia, tapi biarlah sukacita yang melimpah dari Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau memasuki ibadah ini. Biarlah nama Allah kita permuliakan. Biarlah Dia dalam segala kondisi kita, Dia tetaplah Allah yang baik, yang tetap setia pada hidup kita. Mari sama-sama kita pujikan satu pujian. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau.
Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Biarlah segala sembah, puji, syukur hanya kepada Tuhan Allah kita yang selalu setia dalam hidup kita, menyertai hidup kita. Saya persilakan Pak Yu untuk memimpin kita doa pembuka. Bapa kami dalam surga, inilah kehidupan kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Kami mengakui dan sekali lagi kami menundukkan diri kami bahwa Engkaulah Allah di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Yesus Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Oh Tuhan, kami memohon pengampunan Tuhan kalau dalam waktu-waktu yang lampau kami banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi pagi hari ini sucikan kami kembali. Kami mengakui di hadapan-Mu dan kami mohon pengampunan-Mu sehingga kami dilayakkan dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang pagi hari ini menyapa setiap kami sehingga kami Tuhan tetap meninggikan Engkau dan kami mengatakan Engkaulah Allah dalam kehidupan kami.
kami. Engkaulah di atas segala-galanya. Itu sebab kami menyerahkan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, bela kasih-Mu, suara-Mu, isi hati-Mu boleh benar-benar menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau memakai setiap kami sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dan kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua saudara yang siap berjumpa dengan Tuhan katakan amin. Saya persilakan seluruh jemaat untuk boleh duduk kembali. Bersama-sama kita mau menikmati indahnya kasih Tuhan yang luar biasa memberikan sukacita buat kita semua. Mari bersama-sama kita pujikan kasih Yesus indah. Oh indah. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu hujan, mengaliri waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu hujan, mengaliri waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengaliri waktu hujan, mengaliri waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji nama Tuhan. Kita tahu, kita percaya Tuhan adalah Allah yang begitu luar biasa dalam segala musim hidup kita, dalam segala hal yang kita lalui, senang, susah. Tapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, yang akan selalu memelihara hidup kita. Dia adalah Allah yang selalu menopang hidup kita. Boleh sekali lagi saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita pujikan denganmu Tuhan.
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu melalui kehidupan kita. Saya persilakan seluruh jemaat untuk duduk kembali. Bersama-sama kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, biarlah Tuhan yang mau membuka hati kita, biarlah hati kita terarah hanya pada Tuhan, biarlah kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita melalui apa yang firman Tuhan mau ajarkan pada kita hari ini. Kita pujikan satu pujian, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami,
seberang pelangi kita akan bertemu. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya persilakan kepada Yesus. Kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup di dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak kami. Ada banyak hal yang kami hadapi, yang kadang-kadang membuat kami merasa lemah, kami merasa tidak berdaya. Tetapi saat ini Tuhan, kami tahu, ada tangan Tuhan yang menopang kami, yang memegang kehidupan kami, sehingga kami tidak salah ketika kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Kami siap Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dia untuk bisa menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya dan kami boleh mengambil satu keputusan untuk kami boleh lebih mendekatkan lagi diri kami kepadamu. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Puji Tuhan, kita boleh melihat bahwa lagu yang terakhir mengatakan banyak hal yang tidak kita pahami di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan ini. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa saya harus menghadapi persoalan-persoalan. Padahal saya sudah berusaha hidup baik, berusaha hidup benar. Tetapi kenapa kenyataannya saya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan? Mengapa dunia seolah-olah memusuhi saya? Padahal saya kan ingin menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara, hari ini kita akan melihat, kita akan belajar bagaimana kita bisa tetap bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Kita akan membaca lebih dahulu Injil Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-27. Saya ingin kita membacakan bersama-sama secara bergantian ya. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Judulnya adalah Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Ayat 18 berbunyi demikian, jikalau dunia membenci kamu,
ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saya minta tolong dibacakan dengan mic satu. Yohanes bisa bantu ya. Ayo sama-sama ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, ayat ini mungkin bukan ayat yang populer ya, perikop ini. Kenapa dunia membenci Yesus? Dan kenapa dunia membenci pengikut-pengikut Yesus? Ayat 18 dengan jelas mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingat, ia lebih dahulu membenci aku, Yesus, daripada kamu. Jadi saudara, kalau dunia membenci kita, berarti itu dunia sudah membenci Yesus lebih dahulu. Saudara, pernahkah saudara merasa tidak diterima di tengah-tengah lingkungan saudara hanya karena saudara ingin hidup benar? Karena saudara ingin hidup menjadi seperti murid Yesus. Pernahkah saudara dikucilkan, dijauhi ketika saudara di lingkungan kerja saudara memilih untuk jujur? Saudara dianggap sebagai orang aneh di sana. Karena saudara tidak mau ikut-ikutan korupsi dengan teman-teman saudara yang lain. Saudara menolak untuk ikut bergosip tentang hal-hal yang tidak benar di lingkungan sosial saudara. Pernah? Pernah saudara merasakan hal itu? Orang-orang membenci kita bukan karena kita berdosa, karena kita berbuat kesalahan, tetapi justru karena kita berbuat yang benar. Hal ini sudah diperingatkan oleh Yesus jauh-jauh hari sebelum kita ada hari ini. Jangan heran kalau kamu sebagai pengikutku, kamu dibenci oleh dunia. Jangan heran. Karena sebenarnya yang mereka benci lebih dulu itu adalah aku. Yesus yang mengajarkan kebenaran. Saudara, kalau kita perhatikan, mengapa terjadi banyak kasus intoleran di negeri kita? Kasus persekusi, kekerasan terhadap orang-orang Kristen, terhadap gereja-gereja Tuhan. Baru-baru ini kalau saudara perhatikan, ada berita bagaimana Bupati Karanganyar di Jawa Tengah itu resmi menunda pembangunan proyek wisata rohani atau Holy Land atau Bukit Doa yang ada di Desa Karangturi di Gondang Rejo.
ada protes dari sekelompok orang yang menamakan dirinya adalah ormas-ormas ya dari Islam yang intoleran. Padahal semua izin sudah diurus dan semuanya sudah keluar. Artinya mereka sudah bisa berjalan. Tapi di tengah-tengah perjalanan muncul protes-protes sehingga akhirnya bupati turun tangan dan menghentikan sementara proyek itu. Apa yang salah? Mengapa seringkali mereka lebih mudah mengizinkan pembangunan rumah-rumah ibadah agama lain? Tetapi kenapa kok yang namanya rumah ibadah orang Kristen itu dipersulit? Tentunya yang paling mudah yang merasa dirinya adalah yang beragama mayoritas ya. Bahkan lebih mudah memberikan izin untuk mendirikan tempat-tempat hiburan malam, karaoke, panti pijat yang plus-plus itu daripada mendirikan gereja. Why? What's wrong? Apa yang salah? Tapi inilah kenyataan. Inilah fakta yang tidak bisa kita bantah dan itu terjadi di sekitar kita saat ini. Bahkan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di dunia lain juga mengalami hal yang sama. Saya baru-baru ini menonton sebuah video yang menunjukkan bagaimana orang-orang Islam yang ekstrim itu membakar gereja dan membunuh orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Karena mereka disuruh bubar nggak mau. Mereka disuruh menyangkali Yesus, melepaskan imannya kepada Yesus, mereka nggak mau. Akhirnya gedung gereja dibakar. Orang-orang itu dibunuh. Peristiwa itu terjadi di Nigeria. Bahkan dikatakan dicatat sudah ada 19.100 gereja yang dihancurkan di sana. Dan sekitar 52.000 orang Kristen dibunuh oleh kelompok-kelompok ekstremis Boko Haram, oleh milisi Fulani. Dan setiap hari dikatakan sekitar 35 orang Kristen dibunuh dan lainnya diculik dan tidak pernah kembali. Ini fakta, saudara. Dan anehnya semua media bungkam. Gak ada yang memberitakan, gak ada yang mengekspos, gak ada yang berani mengatakan kebenaran ini. Saya masih memiliki banyak data lain tentang persekusi terhadap orang-orang Kristen, baik yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Tetapi pertanyaannya yang muncul adalah, kenapa? Mengapa ini terjadi? Apa alasan mereka membenci orang Kristen? Saudara, ayat 25 dalam Injil Yohanes yang ke-15 tadi mengatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, bahwa mereka membenci aku tanpa alasan. Gak ada alasan yang jelas, gak ada alasan yang masuk akal, gak ada alasan yang bisa dibenarkan, tapi mereka memang membenci. Demikian juga mereka membenci orang-orang Kristen. Mereka mencari-cari alasan yang dianggap tepat. Yang sebenarnya didasari oleh ketakutan-ketakutan mereka sendiri dan fanatisme agama mereka sendiri. Itu yang terjadi, itu yang sebenarnya. Tetapi semuanya itu alasan yang paling tepat itu bukan karena orang Kristen itu buruk, tetapi karena orang Kristen itu membawa terang yang menyingkapkan kegelapan. Itu alasan. Orang Kristen adalah membawa terang ke dalam dunia dan kegelapan selalu merasa tidak nyaman di hadapan terang. Karena terang itu menyingkapkan kegelapan mereka, kebobrokan mereka, dosa-dosa mereka. Ada permusuhan antara gelap dan terang. Gelap dan terang gak pernah akur, selalu bermusuhan. Di mana ada terang, di situ gelap, lari.
Dan itu yang tidak mereka sukai. Karena terang itu mengalahkan kegelapan. Itu sebabnya saudara, di Indonesia ini ada sebuah lembaga yang namanya KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara tahu, lembaga ini paling ditakuti dan paling dibenci oleh para pejabat, orang-orang yang melakukan praktek-praktek kotor, praktek korupsi. Kenapa? Karena KPK itu bertugas untuk melawan kejahatan, untuk menangkap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebenaran, korupsi dan sebagainya. Walaupun tidak selamanya KPK itu sendiri bersih ya. Buktinya pejabatnya KPK, bahkan pimpinannya sendiri akhirnya ketangkap korupsi. Nah, inilah sebabnya terang yang ada di dunia ini tidak benar-benar menunjukkan terang yang sejati. Terang yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Lalu siapa yang bisa menjadi terang yang sejati itu, saudara? Tuhan Yesus mengatakan, di dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, Akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia dan dia mengatakan siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, mereka adalah pembawa-pembawa terang. Mereka enggak berjalan dalam kegelapan. Yesus mengatakan mengklaim dirinya sebagai sumber terang itu, akulah terang dunia. Dan pengikut-pengikutnya juga adalah terang dunia. Kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 14 dikatakan kamu adalah terang dunia, garam dan terang dunia. Jadi tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan itu alasannya mengapa dunia menolak kita. Karena gelap, mereka itu gelap, dan ketika terang itu datang, kegelapan itu merasa silau, merasa terancam, dan mereka kalah. Itu sebabnya mereka tidak menyukai terang. Jadi saudara, jangan heran ya, kalau kita harus menghadapi banyak kebencian-kebencian dari dunia, karena kita sebagai pengikut Kristus. Bukan karena kita ini penjahat ya. Kalau saudara juga melakukan kejahatan, kita melakukan kejahatan, maka kita juga sama-sama gelapnya. Mungkin kita enggak dimusuhi, mungkin kita dianggap kawan ya. Tetapi justru ketika kita melakukan kebenaran, kita tidak mau kompromi dengan dosa, disitulah terjadinya mereka membenci kita. Saudara, kalau kita periksa di dalam Injil Yohanes ini, konteksnya bahwa dunia membenci itu karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 itu menjelang masa-masa penyalipannya, ya, ketika Yesus akan diserahkan dan disalibkan. Yesus memperingatkan murid-muridnya, jangan heran ya kalau kamu juga akan dibenci oleh dunia ini sama seperti aku dibenci oleh mereka. Jangan heran dan jangan takut, ya. Sekiranya kamu itu dari dunia, sekiranya kamu itu miliknya dunia sama dengan dunia, tentu mereka tidak akan membenci kamu karena kamu adalah milik dunia. Tapi karena kamu bukan dari dunia, kamu sudah memilih mengikut aku, maka mereka membenci kamu. Saudara, Yesus tahu bahwa jalan ke depan ketika Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid, murid-murid tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Mereka akan mengalami penolakan, mereka akan mengalami kebencian dari dunia sama seperti dunia sudah membenci Yesus. Kenapa? Karena murid-murid Yesus itu membawa nilai-nilai kerajaan Allah,
membawa nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kasih, kesetiaan. Dan itu berlawanan dengan kebiasaan orang-orang dunia yang sombong, yang egois, yang penuh ambisi, yang penuh dengan kebohongan. Gak sama, beda. Itu sebabnya mengapa Yesus memperingatkan murid-murid, jangan heran. Dunia menolak kita bukan karena kita jahat, tetapi karena kita mencerminkan Kristus. Ya, silakan diklik. Dunia tidak menolak kita karena kita jahat, tapi karena kita itu mencerminkan Kristus. Apa poin yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama adalah tetaplah bersinar di tengah-tengah kebencian dunia. Tetaplah menjadi terang. Itu yang Tuhan inginkan. Walaupun kita dibenci, jangan heran kalau kita ditolak, karena itu adalah justru menjadi bukti bahwa kita itu adalah milik Kristus. Yang ke-11 dulu. Sebelumnya, tolong. Jangan heran ya, kalau dunia membenci kita, karena itu bukti bahwa kita itu milik Kristus. Yesus berkata, tidak ada hamba yang lebih daripada tuannya. Kalau Yesus ditolak, kita pun juga akan mengalami hal yang sama, yang serupa. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, jangan kita berusaha mencari, menyenangkan, atau mencari pengakuan dari dunia ini. Kalau kita berusaha menyamakan diri dengan dunia supaya kita diterima, supaya kita tidak ditolak, supaya kita tidak dibenci, maka kita sudah tidak memperkenankan hati Tuhan. Pilihlah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita dibicarakan karena kita benar, jangan kita kecewa. Tetapi bersyukurlah karena kita sedang serupa dengan Kristus. Kita sedang menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ada seorang karyawan Kristen, dia dipaksa oleh atasannya untuk menandatangani laporan keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, laporan keuangan palsu ya, karena dia seorang bendahara. Dan ketika karyawan itu menolak untuk menandatangani laporan tersebut oleh atasannya, akhirnya dia kehilangan posisinya. Dia diturunkan posisinya menjadi pegawai biasa yang lebih rendah tingkatannya. Tetapi karyawan itu, dia tetap mempertahankan integritas sebagai orang Kristen. Dia tetap walaupun diturunkan pangkatnya, dia jalani demi kebenaran. Suatu ketika, pimpinannya itu diganti dengan pimpinan yang baru. Dan pimpinan yang baru itu tahu kasusnya. Akhirnya pimpinan yang baru ini, dia mempromosikan kembali, diangkat kembali pada jabatan yang semula. Karena ada kejujuran yang diperlukan di sana. Saudara, Tuhan tidak pernah lupa upah orang benar. Ada, mungkin saudara masih kuliah, mungkin saudara saat ini masih sedang sekolah. Ingat, kejujuran itu penting. Jangan karena mau dapat nilai bagus, lalu saudara coba-coba nyontek, coba-coba plagiasi pekerjaan orang lain. Saudara, akan ketahuan mutunya nanti kalau saudara ngelamar pekerjaan. Ketika saudara diwawancarai, ternyata otaknya kosong. Karena selama kuliah kerjaannya nyontek, gak mau mikir, gak mau belajar. Nah saudara, integritas kita sebagai orang Kristen, pembawa terang, itulah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini.
Itulah bukti bahwa kita itu milik Kristus. Kalau kita dibenci, lumrah. Ya karena memang kita bukan milik dunia. Kita tidak sama dengan mereka. Yang kedua poinnya, jangan padamkan kasih meskipun dunia membenci kita. Jangan karena dunia benci kita, kita juga ikutan benci mereka. Api tidak bisa dipadamkan dengan api, harus disiram dengan air. Kebencian tidak bisa dipadamkan dengan kebencian, hanya kasih yang bisa memadamkan kebencian itu. Yesus tetap mengasihi orang-orang yang sudah menyalibkan dia, yang sudah memberontak terhadapnya. Yesus tetap mengasihi mereka walaupun di atas kayu salib. Di tengah-tengah penderitaan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Doakan orang-orang yang sudah melukai kita. Jangan membalas gosip dengan gosip. Jangan balas penghinaan dengan sindiran. Tetapi doakan mereka bukan karena mereka yang benar, tetapi karena status kita sebagai anak-anak Tuhan. Status kita itulah yang penting. Jangan di-downgrade, jangan direndahkan. Lakukan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Saudara, ada seorang mahasiswa Kristen di kampus, dia sering diejek. Karena rajin datang ke gereja. Diajak teman-temannya hangout nggak mau. Lebih memilih untuk datang ke ibadah doa, persekutuan doa. Tapi walaupun oleh teman-temannya dia dikucilkan, dia nggak balas. Tapi suatu kali salah satu dari teman-teman yang sering mengejek itu sakit. Dan ketika itu si mahasiswa Kristen ini, dia datang. Dia menolong temannya yang sakit ini untuk mengerjakan tugas kelompok. Dan setelah itu temannya ini sadar bahwa ternyata orang yang sering kali direndahkan, diejek dan dikucilkan, justru orang itulah yang membantu dia. Dan sejak itu mereka mulai terbuka, mulai tertarik dan menghargai iman daripada temannya ini. Kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian, tetapi kasih membuka pintu yang ditutup oleh kebencian. Saudara, kalau saudara perhatikan baru-baru ini kita kehilangan seorang orang Kristen yang sangat kuat imannya. Dia ditembak pada saat dia sedang diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa Kristen tentang kekristenan. Tentu saudara sudah tahu itu, yaitu Charlie Kirk ya. Dan setelah Charlie Kirk meninggal, di tengah satu peringatan untuk memperingati kematian dari Charlie Kirk, istrinya yaitu Erika, dia diundang untuk menyampaikan pidato ya, di stadion yang begitu dipenuhi dengan banyak orang ya, di State Farm Stadium Glendale, Arizona ya. Tanggal 21 September 2025. Dan di depan banyak orang dia mengatakan dengan tangisan, that man, that young man, I forgive him. Anak muda itu yang sudah menembak suamiku, aku maafkan dia dengan tangisan dia. Dia katakan itu. I forgive him because it was what Christ did. And is what Charlie would do. Dia mengatakan, aku mengampuni dia karena itu yang Kristus lakukan. Itu yang Kristus ajarkan. Dan itu juga apa yang Charlie, suaminya itu akan lakukan. Pengampunan, ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Dan itu konsisten.
dengan nilai-nilai dan keyakinan suaminya. Dan itu yang dipraktekkan oleh istri yang sudah kehilangan suaminya. Mengampuni pemuda yang menembak suaminya. Walaupun dia kehilangan suami, tetapi dia tidak kehilangan integritasnya. Dia sudah membuktikan bahwa dia adalah milik Tuhan yang mempraktekkan nilai-nilai kekristenan. Dia menyatakan bahwa kebencian bukanlah jawaban terhadap kekerasan, tetapi kasih itulah yang bisa mengalahkan kebencian. Tetaplah bersinar, jangan padamkan kasihmu. Teruslah mengasihi walaupun dunia membenci. Dan yang berikutnya adalah tetaplah bersaksi dengan pertolongan Roh Kudus. Tetaplah menjadi satu kesaksian yang hidup. Ini tidak mungkin bisa kita lakukan atau Erika lakukan kalau dengan kemampuan atau kekuatan kita sendiri. Tetapi itu terjadi karena ada Roh Kudus, Roh penolong yang Tuhan berikan. Itulah yang akan menguatkan orang percaya untuk terus bersaksi. Kita tidak bisa menghadapi kebencian dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kita bisa berdiri teguh, saudara. Ketika dunia menolak, jangan menyerah. Berdoalah agar Roh Kudus itu memberikan hikmat. Bagaimana kita bisa terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kebencian itu. Bagaimana kita bisa terus kuat di tengah-tengah aniaya. Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya dengan perkataan, saudara. Tetapi juga dengan perbuatan kita. Dengan tindakan kita. Saudara, ada banyak contoh-contoh di dalam kehidupan orang Kristen. Ada seorang pengusaha Kristen ya. Dia memulai usahanya kecil-kecilan ya. Tapi dia rajin berdoa. Setiap kali dia hendak buka toko, dia selalu berdoa. Dan dia ingin menerapkan prinsip-prinsip kejujuran. Dia menolak untuk disuap. Dia menolak untuk memakai cara-cara yang kotor demi keuntungan yang lebih. Dan itu sebabnya para pesaing itu mengatakan bahwa dia nggak akan tahan lama. Tetapi justru karena hal itu, walaupun dia dapat untungnya cuma sedikit, tetapi ternyata usahanya makin hari makin besar. Tuhanlah yang menolong dia. Kesetiaan yang kecil itu membuka jalan bagi kesaksian yang besar. Orang-orang mulai tertarik dan mereka mulai datang ke tokonya yang kecil itu. Lama-lama tokonya semakin laris dan semakin besar. Karena dimulai dengan kesetiaan kecil, kejujuran. Itu sebabnya, jangan padamkan terangmu. Yesus tidak menjanjikan kita hidup itu mudah. Tetapi dia berjanji bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita. Roh Kudus akan menolong kita menghadapi tantangan-tantangan hidup yang sulit. Itu yang Tuhan janjikan. Dia enggak menjanjikan, oh nanti jalanmu rata, oh kamu enggak akan menghadapi gelombang. Enggak, saudara. Tuhan janjikan, aku akan menyertai engkau. Roh Kudus akan menguatkan engkau. Itu sebabnya, jangan padamkan roh itu. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Ketika dunia makin gelap, justru disitulah terang Kristus di dalam diri kita harus semakin terlihat. Dan itu akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang sekitar kita. Jangan biarkan kebencian dunia memadamkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Pesannya, jika kita ditolak karena kebenaran, bersyukurlah. Karena berarti kita itu semakin serupa dengan Kristus. Kita sudah diubahkan untuk menjadi semakin mendekati
sifat-sifat Kristus itu. Kalau kita ditolak karena kebenaran, justru kita harus bersyukur. Kalau kita dibenci karena kita mengasihi, tetaplah pertahankan mengasihi. Dan jikalau kita lelah ketika kita harus bersaksi kepada dunia, ketika dunia tidak merespon, atau ketika dunia malah membenci kita, minta kekuatan dari Roh Kudus. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin inilah waktunya kita untuk memeriksa kembali. Sudahkah kita merefleksikan terang Kristus itu di dalam hidup kita? Ataukah terang kita itu semakin hari semakin surut, semakin hari semakin padam? Ketika badai datang menerpa, terang kita itu makin redup dan makin hilang. Kita akan sebentar akan menyanyikan sebuah lagu. Walaupun badai datang menerpa, aku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Aku akan tetap mengasihi Tuhan. Karena sudah terlalu banyak yang Tuhan berikan. Yang kita tidak mungkin bisa membalas dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi biarlah saat ini kita persembahkan seluruh hidup kita. Untuk bisa menjadi satu kesaksian yang hidup, yang kudus, dan berbau harum di hadapan Tuhan. Ku tetap setia. Sedikit nadanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ya Tuhan.
bukan menyanyikan lagu ini keluar dari bibir kita saja, tanpa pemahaman. Karena lagu ini begitu berat, resikonya begitu berat. Ketika badai itu datang, menerpa hidup kita, bisakah kita mengatakan, aku akan tetap cinta kepadamu, aku akan tetap setia padamu, apapun yang terjadi? Kalau saudara mau mengiyakan kata-kata lagu ini, silakan saudara bangkit dari tempat duduk saudara, nyanyikan ini, keluar dari hati saudara, jangan dipaksakan. Ku tetap cinta padamu Tuhan. Tetap cinta, Tetap cinta Tuhan, apapun yang terjadi. tetap cinta. Walaupun badai itu datang menerpa hidupku, Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. ku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap. Sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Aku akan mempersembahkan seluruh hidupku. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak ya Tuhan, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas jadi apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. biar ku tetap cinta kepadamu Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama. Sekali lagi katakan dengan sebuah keyakinan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh ini adalah sebuah pengakuan yang jujur yang kami berikan kepadamu Tuhan. Walaupun itu berat bagi kami, walaupun penuh dengan resiko, tetapi Tuhan, apa yang kami lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang
Tuhan sudah lakukan bagi hidup kami. Kau sudah mengorbankan nyawamu sendiri untuk menebus dosa-dosa kami. Dan sudah selayaknya, sudah sewajarnya bagi kami untuk menyerahkan hidup kami. Untuk terus menjadi murid-murid Kristus. Untuk terus menyinarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu melaksanakan firman Tuhan sampai akhir hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dengan penuh kerendahan hati dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengaminkannya katakan bersama, amin. Silakan duduk saudara. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Saya yakin kita semua terberkati, amin. Kita akan bersama-sama menyiapkan persembahan kita. Sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami mau memberikan persembahan dari apa yang Tuhan telah berikan pada kami. Kau yang layakkan persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami juga mau menyerahkan setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan yang akan selalu memberkati setiap pekerjaan, setiap kehidupannya. Biarlah hidupnya juga selalu menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-sama mari kita pujikan Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Dan kalau kami boleh mengembalikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi bau dupa yang harum di hadapan Bapa dan boleh dipergunakan dengan benar, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan, dan pekerjaan Tuhan di dunia ini boleh semakin meluas. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, maupun mereka yang masih di dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Biarlah berkat-Mu, jasmani, rohani, boleh terus dirasakan oleh setiap kami yang mau melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa hadir karena mereka sakit, mungkin mereka di dalam kelemahan secara fisik, mungkin mereka dalam kondisi yang sedang mengalami persoalan-persoalan yang berat dalam hidup mereka. Tuhan, kami tidak tahu apapun yang sedang terjadi, kiranya Tuhan juga akan campur tangan, Tuhan akan menolong, menyembuhkan yang sakit, memberikan berkat Tuhan buat yang kekurangan, baik di dalam ekonomi maupun persoalan-persoalan di dalam keluarga. Dan setiap orang yang sudah hadir saat ini, Tuhan juga akan limpahkan berkat-Mu. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kami. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai hidupmu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menguatkan kesaksianmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama kita hening sejenak dan memberikan ucapan syukur kita kehadirat Bapa di surga. Amin. Silakan saudara.